WOOW, Rafathar kembali bikin publik melongo. Bukan di mal mewah, bukan di jet pribadi, kali ini berenang bebas di perairan Labuan. Tapi jangan salah, ini bukan liburan biasa. Darat dijaga, laut diawasi, satu anak sultan jadi pusat pengamanan. Dari kejauhan tampak santai, tapi di balik layar, pengawalan bergerak senyap, mata tajam mengunci setiap sudut. Publik pun bertanya, ini liburan keluarga, atau operasi pengamanan kelas VVIP. Pemandangan itu awalnya tampak biasa, seorang anak berenang di Laut Labuan. Namun dalam hitungan detik, publik dibuat ternganga. Rafathar turun ke air, dan suasana langsung berubah. Bukan sekadar liburan keluarga, aura di sekitar lokasi terasa berbeda, senyap, tertata, dan penuh kewaspadaan. Seolah ada pesan tak tertulis, ini bukan anak sembarangan. Dari darat, gerak-gerik orang di sekitar terlihat rapi dan terkontrol. Tak ada yang mendekat sembarangan, tak ada kamera yang terlalu berani maju. Semua seperti paham batas. Warganet yang jeli mulai bertanya-tanya, kenapa suasananya seperti area steril? Kenapa langkah orang-orang di sekitar begitu terukur? Begitu mata diarahkan ke laut, kejutan kedua muncul. Air bukan zona bebas. Ada jarak yang dijaga, ada pergerakan yang mengiringi. Rafathar berenang santai, tapi di balik ketenangan itu, sistem pengamanan bekerja senyap. Anak ini berenang, tapi pengawalan ikut berenang bersamanya. Disinilah rasa penasaran memuncak. Apakah ini sekadar kehati-hatian berlebih, atau memang begitulah hidup anak sultan di tengah sorotan? Satu momen sederhana berubah jadi tontonan penuh tanda tanya. Dan publik baru sadar, ini baru awal cerita. Bab berikutnya akan membuka sisi yang jauh lebih mencengangkan. Jika di bab sebelumnya publik dibuat kaget oleh suasana laut yang terkawal, maka di darat ceritanya jauh lebih mencengangkan. Area sekitar pantai Labuan terlihat tenang, tapi justru disitulah kejanggalan terasa. Tidak ada kerumunan berisik, tidak ada warga yang bebas mondar-mandir. Semua seperti sudah diatur, tanpa perlu komando keras. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi tampak waspada, berdiri di titik-titik tertentu dengan jarak terukur. Gerakannya bukan gaya wisatawan, bukan pula warga biasa. Tatapan mata mereka aktif memindai, langkahnya sigap, seolah setiap detik sudah dihitung risikonya. Ini bukan suasana liburan spontan, ini pengamanan yang disamarkan sebagai ketenangan. Warganet pun mulai berspekulasi. Banyak yang sadar, darat justru lebih ketat dari laut. Setiap akses masuk seakan tersaring alami. Tak perlu garis polisi, tak perlu pagar besi, cukup dengan kehadiran orang-orang yang tahu tugasnya. Rafathar boleh berenang bebas, tapi ruang geraknya sudah diproteksi sejak kaki menginjak pasir. Di titik ini, publik mulai paham satu hal penting, pengawalan bukan reaksi, tapi perencanaan. Ini bukan soal takut berlebihan, tapi antisipasi total. Bab ini menegaskan satu fakta, sebelum Rafathar masuk ke laut, darat sudah lebih dulu diamankan. Dan rasa penasaran pun makin memuncak, karena jika darat saja seketat ini, apalagi yang belum terlihat. Setelah darat dipastikan steril, publik akhirnya sadar satu hal mengejutkan, laut pun tak dibiarkan liar. Dari kejauhan, air terlihat tenang. Namun bagi mata yang jeli, ada pola yang tak bisa disangkal. Pergerakan di laut terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Seolah ada garis tak kasat mata yang tak boleh dilewati siapapun. Rafathar berenang dengan santai, tapi setiap ayunan airnya diikuti pengawasan diam-diam. Jarak dijaga, sudut dipantau, dan ruang gerak dikunci tanpa terlihat mencolok. Tidak ada teriakan, tidak ada larangan terbuka, semuanya berjalan halus. Inilah pengamanan kelas tinggi, tidak ribut, tapi bekerja. Disinilah publik mulai bergidik. Anak seusia itu berenang di laut terbuka, tapi risikonya dihitung nyaris nol. Bukan karena keberuntungan, melainkan karena sistem. Laut yang bagi orang lain penuh ketidakpastian, bagi Rafathar sudah dipetakan keamanannya. Air asin tak lagi sekadar air, ia jadi area terkontrol. Bab ini membuat satu fakta tak terbantahkan, anak sultan tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan ketika terlihat bebas, perlindungan tetap menempel seperti bayangan. Dan dari sini, rasa penasaran naik ke level baru, jika darat dijaga, laut dikawal, lalu bagaimana tekanan hidup di balik semua perlindungan ini? Bab selanjutnya mulai membuka sisi yang lebih dalam, setelah darat dikunci dan laut dikawal, reaksi publik pun meledak. Media sosial ramai, kolom komentar penuh analisis.
Ada yang terpukau, ada yang terdiam. Tak sedikit yang baru sadar, hidup anak sultan bukan cuma soal liburan mewah, tapi soal pengamanan berlapis yang nyaris tak pernah mati. Momen berenang berubah jadi cermin kelas sosial dan realitas ketenaran. Sebagian warganet memuji, ini baru definisi safety nomor 1. Namun di sisi lain, muncul nada getir. Apakah ini masih bisa disebut kebebasan? Ketika setiap langkah diawasi, setiap jarak diukur, bahkan air laut pun dipantau, publik mulai bertanya, berapa harga yang harus dibayar untuk nama besar? Yang membuat cerita ini makin panas, semua itu terjadi tanpa drama, tanpa keributan. Justru disitulah ketajamannya. Pengamanan berjalan rapi, sunyi, dan efektif. Tak ada yang melanggar, tak ada yang berani nekat. Nama Rafathar bekerja lebih keras dari kata-kata, cukup disebut, semua tahu batas. Bab ini menohok kesadaran publik, kekayaan dan popularitas tak selalu identik dengan kenyamanan. Di balik senyum dan momen santai, ada tekanan tak kasat mata yang ikut berenang, ikut berjalan, ikut mengawasi. Dan di titik ini, satu pertanyaan besar menggantung, seberapa berat hidup yang terus dijaga seperti ini? Jawabannya mulai menguak di bab berikutnya, setelah publik terbelah antara kagum dan tertekan, satu fakta mulai mengeras, semua pengamanan ini bukan gaya-gayaan. Nama Rafathar bukan sekadar identitas anak kecil yang sedang liburan. Nama itu membawa bobot, perhatian, dan risiko yang tidak kecil. Semakin dikenal, semakin banyak mata mengarah, dan tidak semua mata datang dengan niat baik. Disinilah alasan pengawalan super ketat mulai masuk akal. Ini bukan paranoia, ini perhitungan. Setiap celah sekecil apapun bisa menjadi masalah besar. Maka yang dilakukan bukan reaksi mendadak, tapi sistem perlindungan yang sudah tertanam. Rafathar boleh tertawa dan berenang, tapi di belakangnya ada tim yang membaca situasi detik demi detik. Publik pun mulai memahami, popularitas adalah magnet. Ia menarik simpati, tapi juga potensi ancaman. Dan untuk anak seusia Rafathar, semua risiko itu tidak boleh dibiarkan mendekat. Itulah sebabnya, sebelum masalah muncul, pencegahan sudah berdiri lebih dulu. Bab ini mempertegas satu realita pahit manis, hidup di bawah sorotan berarti hidup dengan kewaspadaan permanen. Tak peduli sedang di darat atau di laut, nama besar menuntut tanggung jawab besar. Dan rasa penasaran pun belum reda, karena setelah risiko dipahami, pertanyaan berikutnya lebih menusuk bagaimana rasanya tumbuh dalam pengawasan seperti ini. Bab selanjutnya mulai menyentuh sisi paling manusiawi dari cerita ini, setelah risiko dipahami. Publik mulai menoleh ke sisi yang lebih sunyi namun menusuk, masa kecil Rafathar itu sendiri. Di usia di mana anak lain bebas berlarian tanpa beban, Rafathar tumbuh dalam lingkar pengawasan yang nyaris tak pernah lepas. Berenang saja harus terukur, bermain pun berada dalam radar. Kebebasan hadir, tapi selalu dengan tanda bintang. Yang terlihat di permukaan hanyalah senyum dan tawa. Namun di balik itu, ada rutinitas yang berbeda. Setiap lokasi dinilai, setiap aktivitas dihitung. Bukan untuk mengekang, melainkan melindungi. Tapi publik mulai bertanya, apakah perlindungan sebesar ini diam-diam membentuk tembok tak kasat mata di sekelilingnya? Inilah paradoks anak sultan, punya segalanya, tapi tidak sepenuhnya bebas. Setiap momen bahagia berjalan berdampingan dengan kesiapsiagaan. Tidak ada ruang untuk spontanitas tanpa perhitungan. Masa kecil tetap berjalan, namun dengan pengawalan yang menjadi bagian dari keseharian. Bab ini menggeser fokus dari kagum menjadi empati. Ketika nama besar ikut tumbuh bersama seorang anak, dunia dewasa masuk terlalu cepat. Dan dari sini, cerita belum selesai karena pertanyaan berikutnya semakin tajam, bagaimana keluarga menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebahagiaan. Jawabannya akan membuka lapisan baru di bab selanjutnya, setelah empati publik tersentuh. Sorotan kini mengarah ke satu titik krusial, keluarga di balik semua pengamanan ini. Tidak ada keputusan yang diambil setengah-setengah. Setiap langkah Rafathar adalah hasil kompromi antara cinta orang tua dan realitas ancaman dunia luar. Ini bukan soal pamer proteksi, tapi memastikan masa kecil tetap berjalan, tanpa mengorbankan keselamatan. Di balik layar, ada sistem yang bekerja rapi, perencanaan lokasi, pemetaan risiko, hingga batas aman yang tak boleh dilanggar. Semua disiapkan jauh sebelum liburan dimulai. Bagi keluarga publik figur, spontanitas adalah kemewahan langka. Maka yang dipilih adalah kontrol, agar Rafathar tetap bisa tertawa, meski dunia di sekelilingnya tak pernah benar-benar lengang.
Publik mulai membaca pola, pengamanan tidak mendominasi, tapi menyatu. Tidak menakut-nakuti, tidak mencuri perhatian. Justru itulah yang membuatnya efektif. Rafathar tetap jadi anak kecil di air laut, sementara orang dewasa mengurus semua yang tak terlihat. Perlindungan bekerja senyap, cinta bekerja nyata. Bab ini menegaskan satu pesan penting, di balik label, anak sultan, ada keluarga yang terus menimbang risiko dan kebahagiaan. Dan ketika keseimbangan itu dipertahankan dengan disiplin tinggi, satu pertanyaan terakhir pun muncul, apa makna kebebasan sesungguhnya bagi anak yang hidup di bawah sorotan? Jawaban penutupnya akan mengunci seluruh cerita di bab terakhir, di titik akhir cerita ini. Publik akhirnya sampai pada satu kesimpulan pahit sekaligus nyata, kebebasan Rafathar memang ada, tapi tidak pernah utuh seperti anak-anak lain. Ia bisa berenang, tertawa, dan menikmati laut, namun semua itu berjalan di dalam koridor yang sudah ditentukan. Bukan karena dikekang, melainkan karena dunia terlalu bising untuk nama sebesar itu. Momen di Labuan menjadi simbol kuat. Dari luar terlihat santai, tapi di baliknya ada sistem yang terus hidup. Darat dikunci, laut dikawal, ruang gerak dipagari tak kasat mata. Inilah realitas hidup di puncak sorotan, setiap kebahagiaan selalu dibarengi kewaspadaan. Tidak dramatis, tidak berisik, namun sangat nyata. Publik pun tersadar, menjadi anak sultan, bukan hanya soal fasilitas dan kenyamanan. Ada harga yang dibayar sejak dini. Privasi menipis, spontanitas dibatasi, dan keamanan menjadi prioritas mutlak. Rafathar menikmati masa kecilnya, tapi dengan dunia dewasa yang terus mengawasi dari jarak dekat. Dan disinilah cerita ini mengunci maknanya. Di darat dijaga, di laut dikawal, namanya juga anak sultan. Kebebasan tetap ada, namun selalu berdampingan dengan perlindungan total. Satu anak, satu nama besar, dan satu pelajaran yang tak bisa diabaikan, hidup di bawah sorotan memang istimewa, tapi tak pernah benar-benar sederhana.